Teknologi penyiaran radio sejak tahun 1915 hingga kini terus berinovasi seiring perilaku, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan semakin melekatkan setiap individu akan kebutuhan alat dan media informasi dan komunikasi. Di akhir tahun 2013, RRI telah memulai proses transformasi menuju digitalisasi yang cepat, inovatif, dan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan publik. Dengan slogan RRI di ujung jari, menghantarkan aplikasi RRI Play sebagai aplikasi yang memudahkan publik menikmati siaran RRI kapanpun dan dimanapun, audio atau video. RRI tidak pernah diam untuk para listeners, viewers, readers, dan player. Kini ada the new RRI Playgo, sebuah aplikasi super platform dengan big data dan analitik, blockchain teknologi, cloud computing, dan Internet of Things, programmatic ads, artificial intelligence. New RRI Playgo, semua ada dalam satu aplikasi. Menggabungkan teknologi media penyiaran dan media online dalam sajian audiovisual, live atau recording, siniar atau podcast, update berita, informasi, berbagai karya jurnalistik dari seluruh Indonesia. Di sini, semua bisa berinteraksi real time serta saling memberikan komentar dengan penyiar dan sesama pengguna aplikasi. Berpartisipasi konten juga memanjakan dengan berbagai koleksi lagu dari Indonesia, mancanegara, sampai tradisional tanah air. New RRI Playgo, smart and friendly. Ya, sebuah karya dalam budaya tersusun atas karsa kelestarian yang ada. Dalam obrolan budaya RRI Sintang, kami hadirkan makna perayaan Imlek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Radio Republik Indonesia Sintang kembali menyapa Anda dalam obrolan budaya. Malam ini kami kompak mengenakan warna merah. Dan ini ada kaitannya dengan yang akan kita bahas pada malam hari ini, yaitu makna perayaan Imlek. Saya juga tidak sendirian, sudah ada dua narasumber kita yang akan membahas apa saja makna di balik perayaan Imlek. Ya, seperti kita tahu pendengar dan pemirsa, beberapa waktu lalu etnis Tionghoa atau China merayakan Imlek yang ke-2575. Kita sapa terlebih dahulu, ada budayawan Tionghoa Kabupaten Sintang, Ko Acin dengan nama lengkap Sumarto Kong Ching Kiong. Ko Acin, selamat malam. Ya, selamat malam juga. Ya, gimana kegiatannya nih, masih di dalam Imlek ya? Ya, kita masih dalam suasana Imlek. Jadi biasanya kegiatan kita selama ini kita akan kunjungi kerabat dan keluarga yang mungkin selama ini kita juga jarang bertemu gitu. Nah, kita berbincang-bincang dengan sanak family. Kadang ada juga kita kegiatan kita yaitu sembahyang juga di kelenteng maupun di wihara. Jadi sampai kapan itu perayaan Imleknya? Ya. Sampai kapan perayaan Imlek? Ya, perayaan Imlek itu diselenggarakan selama 15 hari ya. Oh, 15 ya, hari, 15 baik. hari. Selanjutnya saya kenalkan juga pendengar dan pemirsa, ada milenial muda Tionghoa Kabupaten Sintang, Beni Kurniawan. Beni, selamat malam. Halo, selamat malam Kak. Iya, kegiatan apa aja nih selain sebagai runner up ke 2023 ya? 2023. Ya, Kalbar, apa kegiatannya nih? Nah, kegiatan saya selain sebagai Duta Kebudayaan Tionghoa dan Pariwisata Kalimantan Barat, tentunya aktivitas saya sehari-hari yaitu bekerja sebagai agen properti dan juga di sebuah penginapan yang ada di Kabupaten Sintang. Oh, luar biasa sekali anak muda ini ya pendengar. Dan tentunya dengan kegiatan yang banyak, Beni juga menjadi melakukan hal-hal yang baik terkait budaya ini karena terjun langsung ya Ben ya terhadap budaya yang berkaitan dengan Tionghoa ini ya. Ya, kebudayaan Tionghoa dan pariwisata. Oh, kebudayaan Tionghoa dan pariwisata, ya luar biasa sekali. Nah, tadi sudah saya katakan di awal makna simbolik dari warna merah yang mendominasi dekorasi dan pakaian selama Imlek. Beni dulu deh, mungkin nanti tambahin sama Ko Acing. Apa sih maknanya? Warna merah yang mendominasi perayaan Imlek. Oke, jadi perayaan Imlek ini merupakan perayaan wajib ya Kak setiap tahunnya bagi masyarakat etnis Tionghoa terkhusus. Jadi mengapa Imlek ini identik dengan warna merah? Ya. Nah, karena tradisi Imlek ini sudah ada sejak zaman dinasti Han, yang dimana pada saat itu masyarakat Tiongkok percaya bahwa ada sosok Nien, yang dalam artinya adalah raksasa atau monster.
Nah, jadi masyarakat di suatu desa ini takut terhadap Nian. Nian ini selalu mengusik suatu keluarga di suatu desa yang ada di Tiongkok, dan masyarakat tidak memperbolehkan anak-anak kecil bermain keluar karena takut diculik oleh Nian tersebut. Ada masyarakat yang sadar bahwa Nian ini takut terhadap warna merah. Oh gitu. Jadi sosok raksasa ini berlari karena ada anak-anak yang menggunakan baju warna merah. Sehingga masyarakat menyimpulkan bahwa Nian ini takut dengan warna merah. Dan seiring berkembangnya zaman, pengetahuan masyarakat mengenai warna merah tersebut, yang dimana Imlek ini juga diartikan bahwa masyarakat Tionghoa bersyukur karena telah melewati musim dingin. Dan juga melambangkan kebahagiaan. Nah, selain mengusir Nian atau sosok yang dapat kita ibaratkan sebagai sial atau hal-hal buruk lainnya, jadi warna merah ini identik dengan kebahagiaan, begitu Kak? Begitu ya. Jadi kita pakai baju merah bahagia juga ya malam ini ya. Koko Acin mau ditambahan? Silakan. Iya, seperti yang Ko Beni tadi tambahkan, itu sudah benar. Jadi warna merah ini memang menjadi dominan kita pada saat perayaan Imlek. Yaitu salah satunya memang untuk mengusir roh-roh jahat yang kita percayai itu. Dan warna merah ini akan mendatangkan berkah kepada kita semua pada tahun ini. Maka kita percaya pada tahun ini ketika kita merayakan Imlek dengan suasana yang merah-merah seperti itu, kita percaya bahwa apa yang kita impikan pada tahun ini itu bisa tercapai semuanya. Amin. Tahun ini Kong Zili, apa tuh? Ya, Kongzili itu tahun Nabi Kongfusu ya. Itu lebih identik ke agama Kongfusu. Jadi kita percaya 2575 itu usia Nabi Kongfusu sejak lahir. Makanya ditulis Kongzili seperti itu. Kongzili, ya? Iya. Kalau dalam tahun Masehi 2023 Hijriah nanti ada lain sendiri lagi mungkin kan. Iya. Nah, kalau di Imleknya tahun Kongzili itu ada 2575 sebagai tahun Nabi Kongfusu. Kalau tahun ini tahun apa tuh? Biasa kan naga ya, naga. Iya, naga. Dengan apa? Tahun ini jatuh pada naga kayu ya. Naga kayu. Naga apa tuh kayu. makna itu ya? Makna dari naga kayu ini, pertama kalau kita mengambil dari sosok naga ini kan cerita mitos mitologi ya, mitologi dari Tiongkok sana. Naga itu melambangkan sebuah kekuasaan, keberanian, kebesaran. Nah, ketika sio naga ini dipadukan dengan unsur kayu, maka kayu ini juga melambangkan sebuah keberanian, ketabahan, kesabaran, dan ketahanan. Nah, ini dia. Jadi pada saat kita masuk kepada tahun naga kayu ini, kita percaya bahwa terutama untuk di negara kita di sini, kita percaya tahun ini kita akan melalui sebuah ketahanan yang luar biasa. Kita akan bangkit dari keterpurukan. Misalnya kalau dalam segi pertanian mungkin ya, yang di negara kita ini kita percaya bahwa ketahanan pangan kita akan lebih baik. Harmoni keluarga sebelumnya juga ya. Iya, seperti itu. Dan lagi kayu ini kan kalau kita lihat kayu ini menjadi sebuah bahan properti untuk membangun sebuah rumah ya kalau kita lihat seperti itu. Nah, kayu ini kita juga percaya menjadi penopang hidup. Nah, dalam sebuah negara kita ini kita percaya bahwa dalam tahun naga kayu ini kita akan menopang hidup yang lebih baik daripada kemarin. Dan kita tahu sendiri bahwa ini menjadi tahun politik di mana kita menyelenggarakan pemilu, dan kita akan merasakan bahwa tahun ini dimasuk tahun naga kayu ini kita akan bangkit dari semua kesulitan maupun segala sesuatu yang mungkin kita belum capai pada tahun-tahun sebelumnya, dan tahun ini kita akan menggapai semua itu. Baik, luar biasa sekali. Beni, mungkin ada yang ditambahkan mengenai nilai-nilai tradisi Imlek. Seperti tadi kan ada kebahagiaan, penghormatan terhadap leluhur tercermin dari berbagai aspek perayaan Imlek itu sendiri. Mungkin ada yang ditambahkan? Nah, mungkin kalau dari saya sendiri, karena tahun ini adalah tahun Xiao Naga ya, naga kayu, di mana naga sendiri melambangkan kebesaran seperti yang telah Ko Acin katakan, dan kayu ini melambangkan pertumbuhan, fleksibilitas dan kreativitas. Ya, benar sekali, karena memang tahun Xiao Naga kayu ini adalah tahun kebesaran yang dimana
show naga ini melambangkan kebesaran dan mempengaruhi segala aspek kehidupan, show-show lainnya dan unsur-unsur lainnya selain unsur kayu begitu. Nah, jadi seperti contoh yang udah kita realisasikan di Indonesia sendiri telah dilaksanakan pemilu. Betul yang seperti kata Ko Acin tadi barusan katakan. Ya, karena memang tidak hanya pemilu tetapi di aspek sosial, budaya, ekonomi, pendidikan dan lain sebagainya memang mempengaruhi aktivitas kita sehari-hari begitu. Jadi bagaimanakah kita harus menghadapi hal tersebut, tentunya melalui kebijaksanaan, terus selalu bersyukur dan juga jangan lupa untuk berdoa. Luar biasa sekali. Iya pendengar dan pemirsa RRI, kita akan kembali lagi selepas yang berikut ini. Tetap di obrolan budaya RRI Sintang. RRI Net, radio visual, tonton yang Anda dengar. Ya pendengar, kembali lagi bersama kami dalam obrolan budaya Radio Republik Indonesia Sintang, makna di balik perayaan Imlek. Masih bersama Ko Acin dan juga Ko Beni. Atau Beni aja? Boleh. Koko juga ya. Baik, tadi kita sudah membahas mengenai tahun ini yaitu naga dan kayu yang luar biasa sekali maknanya. Saya pun baru tahu juga ternyata seperti itu. Kita akan kembali berdiskusi bersama Ko Acin ya, terlebih dahulu ya, nanti baru ke Beni atau ke Beni ya. Bagaimana sih konsep perubahan dan pemulihan yang terkandung dalam tradisi pembersihan rumah dan membersihkan harta selama perayaan Imlek? Ada ya seperti itu Prahi? Bersih-bersih gitu ya? Iya, bersih-bersih. Iya, seperti apa? Jadi minus hari Imlek ya, maksudnya sebelum H-min berapa? H-min biasanya H-min 7 ya. Min 7. Nah, H-min 7 itu kita sudah mulai membersihkan rumah. Jadi kita bersih-bersih rumah itu kita melihat ada segala sesuatu yang mungkin tidak terpakai, maka kita akan membuangnya, atau mungkin sementara waktu belum terpakai maka kita akan menyimpannya di tempat yang baik seperti itu. Dan biasanya kalau dalam rumah itu kalau kita melihat ada misalnya tempat yang kurang bersih, misalnya ada sarang laba-laba dan segala macam, nah kita itu akan bersihkan semua itu. Kita rapikan tempat duduknya, bahkan konsep bersih-bersih ini akan sampai ke pada kamar tidur masing-masing seperti itu ya. Jadi kita mengubah semua ornamen rumah itu warna merah. Kalau orang zaman dulu itu kita sangat pantang ya, di hari Imlek itu ada warna putih. Oh gitu. Iya, karena warna merah dengan putih itu sebuah warna yang saling berpantangan. Karena warna putih lebih dominan kita mengartikannya sebagai duka cita. Nah, Berduka kalau ya? iya duka cita. Kalau warna merah kita mengartikannya sebagai berkah, keberuntungan yang sangat-sangat luar biasa. Jadi ornamen rumah kita itu kita akan mengubahnya dengan berbagai macam warna terang seperti warna merah, kuning, dan lagi kita menggantung lampion, pernak-pernik Imlek, kita bersih-bersih semuanya. Dan pada saat dekat-dekat hari Imlek itu biasanya kita ada makan bersama juga dengan keluarga. Betul. Seperti itu. Berarti kemarin Ko Acin bersih-bersih juga dengan keluarga, atau Beni seperti apa mungkin ke Beni? Bersih-bersihnya seperti apa? Ya, kalau saya sendiri bersih-bersihnya seperti orang bersih rumah pada umumnya. Nah, karena memang di keluarga saya bersih-bersih rumah ini memang terkait dengan budaya Tionghoa itu sendiri ya. Dimana kita ketika membersihkan rumah ini sama juga kita membersihkan rezeki yang ada di tahun lalu. Nah, ketika kita ingin menyambut tahun baru, tentunya kita harus menyimpan segala sukacita yang ada di tahun sebelumnya begitu. Jadi ibaratkan kalau misalnya kita tidak menyapu atau membersih-bersih rumah sebelum tahun baru, ini sama juga kita menabung rezeki yang ada di tahun lalu digabung dengan rezeki yang akan datang begitu Kak.
Oh gitu, baik. Kemudian apa sih yang bisa kita pelajari dari, kan kalau Imlek itu selalu ada juga yang terkenal banget ya, angpau ini ya. Atau amplop merah dengan isi uang gitu ya. Nah selama Imlek, nah terutama dalam hal kebijakan keuangan keluarga dan solidaritas sosial. Mungkin Kak Acen terlebih dulu. Iya. Yang saya ketahui mengenai amplop merah ini biasa kita berikan pada saat Imlek hari pertama. Hari pertama Hari ya. pertama ya. Jadi bagi yang kita mungkin masih punya orang tua, maka orang tua itu menjadi wajib kita memberi ampau kepada mereka sebagai wujud rasa syukur dan penghormatan kita kepada orang tua. Jumlah nilainya itu terserah gitu ya. Tapi makna dari angpau tersendiri bahwa kita mengucap puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita memberikan ampau kepada orang tua sebagai wujud bakti kita kepada orang tua kita, dan pengharapan terbesar adalah orang tua kita bisa panjang umur dan diberkahi dengan rezeki yang melimpah pada tahun ini. Dan kita percaya bahwa ketika orang tua yang menerima angpau kita dengan hati yang tulus, itu akan kita rasakan juga tahun itu, bahwa kita juga akan mendapatkan berkat yang luar biasa juga dari orang tua ini. Nah, selain kepada orang tua, angpau ini kita berikan juga kepada sanak famili yang mungkin usianya lebih kecil ya. Misalnya adik-adik kita, saudara atau sepupu, itu bisa saja kita berikan. Dan yang pernah saya ketahui bahwa kata orang zaman dulu itu, bagi yang belum berkeluarga, nah dia belum bisa memberikan angpau ini kepada orang tua. Oh gitu ya. Iya. Harus itu berkeluarga dulu baru bisa berkeluarga ngasih. dulu. Kenapa? Karena saya pernah mendengar kata orang tua, katanya selama dia belum berkeluarga berarti istilahnya dia belum bisa mengurus dirinya sendiri. Seperti itu kira-kira ya. Berarti Beni kemarin ngasih atau dikasih? Kemarin saya dikasih. Dikasih. Karena kan gak boleh ya kata Koko. Kemudian ada nih mitologi Tionghoa seperti misalnya legenda Nian yang tadi mungkin kita ceritakan ya sedikit ya. Itu mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap Imlek dan bagaimana cerita-cerita tersebut diterapkan dalam konteks modern seperti saat ini. Seperti apa gitu kan, ada Nian tadi itu mitologinya seperti apa gitu. Apakah kita harus jangan takut gitu dengan hal-hal yang seperti Nian tadi itu, seperti apa kok? Di masyarakatnya seperti apa? Kita menginterpretasikan di dalam kehidupan masyarakat bahwa kita jangan takut terhadap segala sesuatu, seperti apa? Jadi cerita tentang Nian tadi ya, itu sebenarnya pesan moralnya itu setiap tahun kita akan melewati berbagai rintangan. Jadi segala permasalahan lingkungan maupun kehidupan kita dalam segi bisnis maupun ekonomi, kita akan selalu menemukan segala hal yang akan menyulitkan kita untuk menggapai satu impian. Seperti itu. Nah, jadi pesan moralnya kita jangan takut akan segala sesuatu yang mungkin akan menghambat apa yang menjadi impian kita selama tahun ini. Nah, tentu sebagai pesan moral lainnya kita akan tetap berusaha, bersabar, tekun, rajin, maka segala sesuatu yang kita rencanakan pada tahun ini maupun tahun-tahun sebelumnya yang mungkin belum tercapai, tahun ini akan bisa kita raih dengan berbagai sumber kesuksesan gitu. Bisa saja kita menggapai satu impian itu dengan cara yang mungkin ada sebagian orang yang sangat berjuang dulu begitu kan, berjuang dulu sampai berkeringat dan segala macam, harus berusaha dulu kemana kesana kemari baru menggapai apa yang diimpikan. Nah, ada sebagian orang yang mungkin hanya dengan duduk santai gitu, dengan pemikirannya yang brilian seperti itu, dia bisa menggapai apa yang dicita-citakan pada tahun tersebut. Tergantung ya. Iya, tergantung. Betul sekali. Ya, kalau Ko Beni setuju atau seperti apa, mau ditambahkan? Bahwa perjuangan itu memang harus seperti yang dilakukan Beni ya, sekarang kan lagi berusaha mungkin. Memang pada intinya ketika kita menyambut tahun baru, yang dimana tahun baru ini memiliki banyak sekali filosofi, jadilah pribadi yang lebih baik dari tahun sebelumnya begitu. Itu apa nih, quote atau quote Beni atau apa nih? Saya menginterpretasikan segala aspek yang saya pelajari mengenai mitologi tersebut, yang dimana itu mengandung pesan moral bahwa kita harus selalu berusaha, tidak usah malas, dan juga kita harus selalu bersyukur. Iya, luar biasa. Kemudian ada juga nih kalau Imlek itu nggak pernah ketinggalan ya, ada namanya tarian naga dan singa yang sering ditampilkan pada saat perayaan Imlek. Bagaimana hal ini mempengaruhi identitas budaya Tionghoa? Jadi kalau
orang sudah melihat barongsai ya gitu atau tarian singa itu, oh itu Tionghoa gitu. Nah bagaimana Anda menilai kalau tarian itu menjadi sebuah identitas dari etnis Tionghoa dalam perayaan Imlek? Iya, saya dulu ya. Iya, silakan. Tarian barongsai dan naga ini sepertinya tidak akan bisa ketinggalan ya setiap perayaan Imlek ini. Karena tarian barongsai dengan naga ini sebenarnya bermula dari cerita Nian tadi. Nah, mungkin saya tambahkan sedikit. Lanjut berarti ya. Iya, jadi cerita tentang legenda Nian ini kan sering datang pada saat akhir musim dingin. Jadi mengganggu suasana di permukiman warga. Jadi ada pada suatu saat bahwa ketika semua warga Tiongkok itu sudah merasa lelah bagaimana cara menghalau ini, datanglah seorang kakek. Nah, kakek ini menanyakan kepada mereka apa kesulitan mereka dalam lingkungan itu. Nah, jadi mereka menceritakan bahwa mereka ada satu makhluk yang namanya Nian ini yang suka mengganggu setiap akhir tahun atau bulan dingin, musim dingin ya. Musim dingin. Ketika ingin masuk ke musim semi, selalu datang makhluk aneh seperti itu. Jadi mereka bingung bagaimana cara menghalau. Jadi kakek ini akan berjanji bahwa dia bilang dia akan membantu untuk menyelesaikan persoalan ini. Nah, pada saat musim dingin di akhir-akhir itu tiba, maka datanglah seorang kakek dengan membawa segala pernak-pernik yang salah satunya adalah boneka atau topeng-topengan yang seperti singa, seperti itu. Nah, selain itu dia juga berpakaian merah seperti yang kita pakai saat ini. Nah, jadi kental sekali merahnya, dan dia juga membawa satu barang yang kalau kita menyalakan itu bisa meledak, yang kita kenal sekarang sebagai petasan. Nah, pada saat itu ketika Nian akan mulai datang untuk mengacau para warga itu, maka si kakek ini memunculkan barang-barang yang dia bawa ini. Jadi ada bunyi-bunyian, ada suara-suara gendang, ada juga suara-suara petasan, dan ada juga lampu-lampu yang memang pada saat itu diberi cahaya terang seperti membakar, atau dalam lampion itu dibuat api yang sedemikian rupa sehingga membuat lingkungan itu menjadi sangat terang benderang. Nah, dia juga memberanikan diri untuk membawa topeng lalu mengeliling-keliling desa itu untuk menakut-nakuti si Nian ini. Nah, Nian ini pada akhirnya melihat bahwa suasana tahun ini sepertinya berbeda, melihat masyarakat sepertinya ada perlawanan. Jadi akhirnya si Nian ini merasa takut, dan dia merasa bahwa tahun-tahun ke depan sepertinya dia tidak akan berani lagi ke sini karena mereka punya seperti pawang begitu ya. Nah, ada tarian-tarian, keramaian dan segala macam. Itu yang membuat Nian itu takut Dan tidak berani datang tidak lagi berani ya. datang. Kalau kemarin perayaan Imlek di Sintang ada juga? Ya, ada. Di mana biasanya dipusatkan di mana? Biasanya dipusatkan di Kelenteng ya. Di Kelenteng. Di Kelenteng. Kalau barongsai itu biasanya dipusatkan di Kelenteng. Dan kalau misalnya kita bisa mengenali sedikit yang namanya barongsai ini, kalau kita melihat ada pita di atas tanduk itu berarti barongsai yang sudah siap untuk dimainkan. Jadi kalau misalnya kita melihat barongsai belum ada pita, itu tandanya dia belum buka mata atau belum diresmikan. Kalau bahasa kita itu. Nah, ketika barongsai ini belum diresmikan, belum ada pitanya, maka dia belum bisa dimainkan. Karena kita percaya barongsai ini ketika dibukakan mata, jadi permainannya akan seperti sangat mirip seperti hewan begitu, dan permainannya akan memberikan sebuah makna tersendiri yang bagi orang tertentu itu bisa memahami bahwa barongsai ini kalau ke rumah-rumah apa makna dan dampak positifnya untuk rumah tersebut. Iya, baik. Kalau Benny pertama kali lihat barongsai usia berapa? Saya pertama kali melihat barongsai mungkin waktu TK ya. Takut nggak? Jujur awalnya saya takut, tapi semakin hari saya semakin menyadari bahwa oh ternyata seru juga ya nonton barongsai begitu. Iya, kalau kemarin lihat juga? Kemarin saya sempat lihat di jalan-jalan karena kan biasa orang bermain barongsai ini kan pergi ke rumah-rumah begitu Kak. Jadi sempat waktu saya lagi bepergian bersama adik saya sempat melihat ada pertunjukan barongsai. Pertunjukan barongsai, baik. Iya pendengar, kita akan kembali lagi selepas yang berikut ini, tetap di obrolan budaya RRI Sintang.
Pendengar, kembali lagi bersama kami dalam obrolan budaya RRI Sintang, makna di balik perayaan Imlek. Nah, kita juga ingin tahu kalau perayaan Imlek itu biasa ada tahapan-tahapannya. Seperti apa sih kok kalau tahapan-tahapan Imlek itu? Iya. Tahapan Imlek itu biasanya kita mulai dari penanggalan Imlek bulan 1 tanggal 1 seperti hari H-nya gitu ya. Bulan 1 tanggal Ya, 1. Bulan 1 tanggal 1 dalam penanggalan Imlek. Dalam penanggalan Imlek, Nah, bukan kita- Januari ya? Ya. Kita dimulai dari situ. Yaitu hari pertama Imlek biasanya kita kumpul keluarga dulu, kita makan besar bersama keluarga. Setelah selesai makan, maka kita akan bagikan angpau tadi seperti kita ceritakan. Nah, setelah hari pertama itu selesai, biasanya hari kedua kita mengunjungi keluarga kita. Misalnya kerabat yang tinggal di mana gitu kita akan kunjungi. Dan biasanya kita akan sampai pada Imlek hari ke-15 sebagai hari penutup. Nah, yang kita ketahui adalah perayaan Imlek itu dari hari pertama sampai hari 15. Dan ini ada suatu hari yang menarik ya. Ya mungkin kita jarang mengeksplos gitu, bahwa hari ke-7 Imlek. Apa tuh, ada apa Ya, di hari ke-7 Imlek itu kita mengenal bahwa dalam hari ke-7 Imlek itu kita dalam satu rumah harus makan 7 jenis sayur. Wow. Ya, 7 jenis sayur. sayur. Itu. Ya. Oh. Nah, sayurnya apa aja? Nanti kita akan bisa menyesuaikan dengan adat budaya kita masing-masing, Yang ada karena aja. pada etnis Tionghoa sendiri sebenarnya kita memiliki juga etnis. Dalam Tionghoa itu ada suku Ke, ada suku Hokkien, ada Teochew, Kanton dan sebagainya. Nah, mengenai hari ke-7 masakan atau sayur ini biasanya kita menyesuaikan kepada suku masing-masing seperti itu. Karena hari ke-7 ini kalau kita bahas lebih dalam sebenarnya memperingati Hari Manusia. Oh, hari Ya, manusia. Hari Manusia. Kenapa disebut Hari Manusia? Karena dalam legenda Tiongkok sana kita juga mengenal asal mula penciptaan langit dan bumi. Seperti pada agama-agama kita gitu ya. Kita juga mengenal bahwa penciptaan manusia itu di hari ke-7. Setelah Nah, diciptakan langit dan bumi. Iya, setelah langit dan bumi. Sebelum itu menciptakan langit dan bumi berserta isinya di dalam sebagai hewan-hewan juga masuk dalam situ, dan manusia adalah hari ke-7. Makanya kalau misalnya Imlek hari ke-7 biasanya kalau untuk negara Malaysia, Singapura dan Tiongkok biasanya mereka saling mengucapkan selamat Hari Manusia. Oh gitu. Iya. Kalau untuk di Indonesia mungkin kita jarang dengar Iya, ya. jarang dengar, benar. Jarang dengar. Saya juga baru tahu iya, juga ini. Saya juga melihat apalagi di Sintang sini kita juga bisa dibilang tidak pernah ketemu orang yang mengucapkan selamat Hari Manusia. Nah, pada kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan bahwa sebenarnya hari ke-7 itu hari penciptaan kepada manusia oleh Tuhan. Nah, di sini pada hari ke-7 biasanya kita saling mengucapkan selamat dan segala macam, dan kita bersantap bersama dengan 7 sayur itu, dan kita mendengarkan sebuah cerita bahwa dalam 7 sayur ini ketika kita memakan tidak boleh ada yang jatuh. Pertama, tidak ada yang boleh jatuh di bawah meja, tidak boleh ada sisa. Karena maknanya kalau kita menyisakan makanan berarti apa yang kita capai pada tahun ini maka semua akan tersisa, tidak akan kita raih sepenuhnya. Seperti itu. Dan makanan tidak boleh jatuh, itu dimaknai bahwa rezeki kita, kalau kita makan sampai ada yang jatuh di bawah meja, maka rezeki yang seharusnya menjadi milik kita pada tahun ini akan jatuh diambil orang, seperti itu. Maka dalam 7 hari hari ke-7 pasca Imlek itu makan besar, biasanya kita akan dapat wejangan juga dari orang tua berpesan kepada kita bahwa setelah hari ke-7 ini kita akan melaksanakan lagi Cap Gome sebagai penutup perayaan Imlek Cap ini. Gome ya terakhir. Iya, Cap Gome. Iya, Winnie, saya tertarik banget nih dengan yang hari manusia itu atau hari ke-7. Gimana proses di tempat Winnie? Winnie juga diajarin nggak misalnya? Atau pernah jatuh nggak sih makanannya? Kalau dari keluarga saya sendiri, mungkin tidak pernah merayakan hari ke-7 tersebut. Karena saya pikir ini merupakan hari keagamaan dulunya. Tapi ternyata ini adalah pengetahuan baru bagi saya. Oh gitu ya? Ternyata hari ke-7 juga merupakan rangkaian dari Imlek, dari Sacapme sampai Cap Gome. Karena yang saya ketahui memang dimulai saya dari keluarga saya sendiri, memang budaya Sacapme ini dilaksanakan pada malam Imlek. Yaitu pada tanggal 30 sebelum tahun baru. Kemudian dilaksanakan Imlek, kemudian setelah berselang beberapa hari sampai 15 hari terlewati, kita akan memasuki yang namanya Cap Gome, yang dalam dialek Hokkien artinya adalah malam
hari ke-15, di mana pada hari Cap Gome ini menjadi identitas bagi masyarakat Tionghoa, bagi tradisi Tionghoa itu sendiri, adanya pertunjukan tatung, biasanya arak-arakan tatung. Mungkin di kota Singkawang, kota Pontianak, kita sering melihat setiap Cap Gome Yang pasti besar-besar ada. itu ya. Ya, benar sekali. Dan arak-arakan tatung ini setahu saya adalah sebuah tradisi yang sudah beralkulturasi di Indonesia. Jadi tradisi masyarakat Tiongkok masuk ke Indonesia menjadi peranakan Tionghoa, kemudian berakulturasi dengan budaya yang ada pada suku Dayak, begitu Kak. Kemudian kan kalau tadi sayuran 7 sayuran ya, sebenarnya saya sering juga tuh berkunjung kepada teman yang merayakan Imlek juga. Itu banyak buah-buahan gitu, di antaranya salah satunya adalah jeruk. Apa aja sih buah-buah yang harus ada dan mungkin maknanya? Mungkin bagi Benny sebutkan beberapa, nanti disambung dengan Ko Acin, silahkan. Mungkin salah satunya ya seperti jeruk mandarin itu sendiri. Nah, jeruk mandarin ini kan memiliki rasa yang cukup manis dan bentuknya bulat serta berwarna oranye yang dimana warna oranye ini melambangkan rezeki. Serta ketika buah tersebut disusun bertingkat, ini mengungkapkan wujud doa kita supaya kemakmuran selalu meningkat di kemudian harinya, begitu Kak. Oh gitu, Ko Acin tambahin dong kayak kue keranjang, kemudian selain jeruk apa namanya tadi? Jeruk mandarin. Iya, jeruk mandarin, ada juga jeruk Bali yang gede-gede di rumah teman saya itu. Ada juga maknanya kok. Iya. Silakan. Kalau tadi dijelaskan Bedi itu betul ya. Jadi jeruk mandarin itu kalau misalnya kita susun-susun itu maknanya bahwa kita akan mendapatkan berkah, ada rezeki yang luar biasa dan turun-temurun sampai anak cucu kita. Nah biasanya dari jeruk mandarin itu sendiri ada lagi jeruk yang lain, yaitu jeruk Bali ya. Iya, betul. Jeruk Bali itu kan bentuk fisiknya lebih besar dan kita percayai bahwa jeruk Bali itu akan mendatangkan berkat dan berkah yang lebih luar biasa lagi dari jeruk mandarin itu. Makanya kalau dalam tradisi kita setiap perayaan Imlek di dalam rumah itu selalu ada jeruk mandarin dengan jeruk Bali. Betul. Jeruk Bali itu sebagai induknya gitu, yang kita bisa memaknai bahwa itu adalah leluhur kita. Nah, jeruk mandarin ini sebagai anak cucunya seperti kita ini. Nah, biasanya dalam jeruk Bali itu kita cari yang satu tangkai itu ada 2. Biasanya kan kalau orang cari jeruk Bali ada yang satu tangkai satu buah gitu, jadi diikat seperti itu kan. Nah kalau bisa, kalau memang kita bisa mendapatkan satu tangkai yang 2 buah itu lebih bagus sebenarnya. Jadi itu punya makna tersendiri bahwa supaya rezeki berkah dan berkat yang luar biasa itu tidak bisa terputus seperti itu. Dia akan bercabang terus sampai anak cucu. Nah, selain jeruk Bali tadi ada juga kue keranjang yang mungkin biasa kita sering lihat. Kue keranjang ini kan juga rasanya cukup manis ya, dan bentuk fisiknya di dalamnya itu kan agak kenyal seperti dodol seperti itu. Nah, makna dari kue keranjang ini sebenarnya ketika kita memakan itu, kita ada satu pengharapan bahwa terutama kepada saudara kita sendiri, kita hubungan saudara dengan kerabat itu akan seperti dodol yang kenyal itu. Tidak seperti makanan-makanan garing yang hanya sedikit sentuhan dia sudah retak. Nah seperti itu. Artinya tidak terpisahkan ya? Tidak terpisahkan, karena Basake sendiri ada satu ungkapan juga bahwa ikatan tali persaudaraan itu seperti air yang mengalir yang tidak akan terputus, dipotong oleh apapun. Iya. Nah, karena akan nyambung lagi kalau air ya? Iya, seperti itu. Kalau Benny berapa bersaudara? Saya sendiri 3 bersaudara. Kalau Koko? Ko Acin? Ya, saya kebetulan juga 3 ya. Oh sama. Jadi kalau tiap perayaan Imlek ngumpul semua atau Ya, seperti ngumpul. apa? Kalau dalam tradisi keluarga kami, biasanya kami ngumpul ke yang tertua. Misalnya saya punya abang kan. Dalam 3 bersaudara ini saya paling kecil. Saya punya abang, punya kakak. Dan kebetulan tahun ini karena saya juga kebetulan menempati rumah baru, jadi orang tua saya tempatkan di rumah baru saya, dan tahun ini merupakan tahun pertama merayakan di rumah saya. Oh, luar biasa. Nah, jadi kerabat keluarga itu ngumpul di rumah saya, kita makan sama-sama, bercanda gurau dengan orang tua. Biasanya dalam kumpul-kumpul itu ya orang tua mulai memberikan nasihat, wejangan bahwa dalam umur kita yang semakin dewasa ini, maka pemikiran dan perilaku kita juga harusnya semakin dewasa, dan doa-doa tertentu dari orang tua kita itu supaya per tahun ini kita bisa capai apa yang kita inginkan. Betul. Kalau Benny gimana, juga sama dengan Koko? Ada kumpul 3 bersaudara tuh, Benny keberapa? Benny yang keberapa? Karena di antara 3 bersaudara ini saya yang paling tua, dan memang gitu. melaksanakan
kumpul bersama ini kan di tempat keluarga yang dituakan. Nah, dan papa saya sendiri yang merupakan masyarakat Tionghoa merupakan anak paling bungsu di antara saudara-saudaranya. Jadi memang saya seringkali terakhir makan kumpul bersama itu di rumah paman saya. Iya gitu ya. Itu berarti ketemu sama semuanya juga ya keluarga. Betul sekali. Dan itu menunjang sekali terhadap makna Imlek sendiri dengan keseimbangan dan keharmonisan ya dalam kehidupan. Kemudian juga tradisi makanan khas tahun baru Imlek yang tadi ya dijelaskan ada juga mungkin yang lain. Dumpling itu apa dumpling? Ya seperti apa? Dumpling ya. Ya dumpling tangyuan. Yang saya tahu tangyeon dulu ya. Iya, seperti apa tangyuan itu? Kalau tangyeon itu biasanya kalau dalam bahasa Indonesia kita sebutnya ronde. Ronde ya. Ronde apa ronde gitu. Oh gitu. Jadi bentuk fisiknya itu seperti bulat kecil seperti guli-guli yang anak-anak main itu. Nah itu berwarna-warni. Ronde apa onde? Ronde ya. Iya. Itu bentuk fisiknya seperti guli-guli kecil begitu. Dalam satu mangkok ada kuah dan itu warna-warni. Warna-warni. Jadi di situ tergantung sebuah makna bahwa setiap individu mempunyai rezeki dan berkatnya masing-masing. Begitu. Tetapi dalam warnanya yang masing-masing itu kita berkumpul bersama dalam satu wadah, yaitu supaya apa? Supaya kita dalam bersaudara itu tetap menjaga keseimbangan, bahwa dalam tali persaudaraan kita itu tidak akan terputus hanya gara-gara mungkin status sosial ataupun status yang lain. Misalnya dalam suatu keluarga itu kan mungkin ada salah satu saudara kita yang mungkin punya jabatan tinggi dan segala macam, ada yang mungkin lebih berpenghasilan lebih gitu kan. Dalam makna ronde yang kita makan itu biasanya ada pesan juga dari orang tua bahwa bahasa K-nya bilang cimoy jan. Itu adalah bahasa K ya. Jadi jan itu sebenarnya yuan, yang tadi tang yuan itu, yuan itu artinya jodoh. Jodoh. Gitu ya. Jadi setelah kita makan ronde ini tergantung sebuah pesan bahwa tali silaturahmi kita itu akan selalu berjodoh, akan selalu terikat, tidak boleh lepas maupun putus. Apapun yang terjadi gitu. Iya, apapun yang terjadi. Oke, terus juga tentunya budaya-budaya yang ada di Tionghoa ini untuk generasi-generasi muda. Gimana nih Ben, caranya kamu juga selain sebagai generasi muda memperkenalkan budaya itu? Misalnya perayaan Imlek dan yang ada di dalamnya. Baik, saya sendiri sebagai generasi muda, perwakilan generasi muda secara pribadi memang karena sekarang sudah berkembang zaman. Perkembangan teknologi juga tidak dapat kita pungkiri ya Kak. Betul sekali. Nah jadi memang sekarang sudah banyak sekali platform media sosial yang dapat kita pakai, kita gunakan untuk mengedukasi, memberi informasi mengenai perayaan Imlek. Dan tidak hanya perayaan Imlek tetapi seluruh kebudayaan kita pun juga kita dapat upload ke media sosial untuk sebagai aktivitas atau informasi dan edukasi bagi masyarakat luas terutama di kalangan masyarakat Tionghoa. Kalau misalnya kebudayaan Tionghoa yang kita upload begitu. Nah, jadi kita sebagai anak muda memang harus aktif dan bertanggung jawab dalam mempromosikan kebudayaan kita. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Dan kalau bukan sekarang, kapan lagi begitu? Tapi kalau Beni sendiri ngelihat anak muda Tionghoa di Sintang seperti apa antusiasnya terhadap budaya? Selain Beni lah, kalau Beni kan oke lah gitu. Yang lainnya gimana? Kalau antusias anak muda Tionghoa zaman sekarang memang masih kurang terhadap awareness mereka, rasa perhatian mereka terhadap budaya mereka sendiri. Karena seringkali yang melaksanakan atau menjadi aktivis budayawan adalah orang tua atau para leluhur kita. Dan apabila mereka sudah tidak ada lagi, maka siapa yang akan melestarikan budaya tersebut? Oleh karena itu memang awareness terhadap anak muda itu sendiri harus dimulai dari diri sendiri. Gitu. Baik, dan mudah-mudahan bisa menyebar juga dan pendengar serta pemirsa RRI.net, Beni juga bisa menjadi contoh bagi generasi muda Tionghoa untuk mencintai budayanya. Kita kembali selepas yang berikut ini. Di samudra terbentang
terbentang khatulistiwa, di situ ku ada bersamamu saudara. Beragam warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Karena kita Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, tetaplah satu kita, kita Indonesia sesungguhnya. Kilauan samudra terbentang khatulistiwa, Di situ ku ada bersamamu saudara. warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, tetaplah satu kita, kita Indonesia sesungguhnya. Baik pendengar dan pemirsa RRI Net, kita kembali lagi dalam obrolan budaya. Masih kita membicarakan mengenai makna perayaan Imlek yang ada di Kabupaten Sintang. Dan Ko Acin serta Ko Beni ya masih bersama kita di malam hari ini. Nah, keberuntungan dan kebahagiaan masa depan tercermin dalam ritual doa dan persembahan kepada dewa dewi dan leluhur selama Imlek berlangsung. Oleh karena itu, bagaimana makna atau ibadah-ibadah khusus yang ada ketika perayaan Imlek? Ko Acin akan menjelaskan. Silahkan Ko. Sepertinya kita tidak akan ketinggalan yang namanya ibadah maupun sembahyang dalam pada saat perayaan Imlek seperti itu ya. Bagi yang beragama Kongfucu ini akan sangat erat sekali hubungannya. Kenapa? Karena pada saat perayaan Imlek ini selain kita menyambut musim semi atau musim panen, kita juga ada menunjukkan rasa puji dan syukur sembahyang ke kelenteng. Itu adalah pertanda bahwa ada satu pengharapan dalam doa kita di kelenteng itu. Karena apa? Karena kita percaya sebagai etnis Tionghoa, dalam satu tahun itu ada elemen-elemen tertentu yang mungkin tidak beruntung sionya, seperti itu. Yang kita ketahui bahwa tahun naga ini adalah naga kayu. Selain kayu, ada unsur lain seperti logamnya atau seperti kita biasa sebutkan adalah emas gitu ya. Logam, ada unsur tanah, ada unsur api maupun ada juga unsur air seperti itu. Nah, biasanya kalau dalam etnis Tionghoa itu dalam tradisi kita percaya dalam satu tahun ini pasti ada sio-sio tertentu yang kurang beruntung. Nah, bagaimana cara menghalau itu?
Cara menghalaunya ialah kita pergi ke kelenteng untuk beribadah, sembahyang, ada ritual tertentu yang kita sesajikan, misalnya buah-buahan dan lain sebagainya, ada teh juga seperti itu. Dalam sembahyang kita biasanya memohon bahwa saya merasa tahun ini sio saya kurang beruntung nih, karena dari sio dan elemen juga ketemu dengan naga kayu itu sepertinya kurang beruntung. Jadi ada panjatan doa, mudah-mudahan tahun ini apa yang dia raih bisa semaksimal mungkin gitu. Supaya sio-sio yang kita ramalkan berpantangan ini bisa berwujud baik ke depan. Nah, biasanya kalau ritual-ritual seperti ini kita ada orang khusus yang bisa meritualkan ini, membacakan doa-doa ini, kita tinggal melaksanakan, dan biasanya kita ada pantangan bahwa satu hari itu kita harus vegetarian. Oh gitu ya? Ya, seperti itu. Ada juga yang vegetarian sampai 2 hari ya, ada yang sehari. Misalnya pada saat hari ini misalnya kita mau sembahyang nih ke kelenteng, maka hari ini kita harus vegetarian. Supaya apa? Karena vegetarian itu adalah wujud pembersihan badan dulu. Jadi pembersihan badan dari segi makanan, pakaian, kita rapi, kita datang ke kelenteng, kita doakan supaya perjalanan hidup kita dalam tahun ini bertemu dengan naga kayu ini bisa semaksimal mungkin apa yang kita raih, dan segala hal buruk itu bisa terhindar dari kita. Biasanya sembahyang seperti itu. Itu ada dalam sembahyang itu ada ritual-ritual apa, terus misalnya apa-apa saja yang harus disiapkan dalam ritual beribadah itu? Ya, biasanya yang kita siapkan tentu buah-buahan ya. Buah-buahan biasanya kalau kita siapkan itu buah 5 jenis kita siapkan. Ada teh cair juga yang melambangkan bahwa teh ini sebagai wujud bahwa apa yang segala sesuatu yang mungkin akan menimpa kita pada tahun ini dia akan cair dan bisa berjalan mulus, maka hal yang mungkin menghambat kita pada tahun ini bisa kita hindari seperti itu. Nah, kalau buah-buahan itu melambangkan bahwa pemikiran kita harus bersih, kita harus jauh-jauh dari barang berjiwa pada saat sembahyang. Makanya sembahyang yang 5 jenis buah itu kita boleh bawa pulang ke rumah, kita makan sebagai wujud bahwa pemberkatan Tuhan kepada kita itu melalui makanan-makanan seperti ini. Nah, ada lagi pembakaran kertas seperti yang biasa kita lihat di kelenteng, itu mewujudkan bahwa apa yang kita bakar di kelenteng itu sebagai pertanda bahwa kita membayar semua itu supaya pada tahun ini katakanlah ada bencana yang mungkin akan menimpa kita, itu semua kita bisa bereskan dengan sembahyang-sembahyang seperti itu. Karena pembakaran kertas itu menjadi wajib ya selain makanan, karena makanan itu untuk kita sembayangi, setelah itu kita bawa pulang makan. Nah, kertas-kertas sembahyang itu sebagai wujud, di sana nanti ada tulis-tulisan gitu kan, bahwa doa-doa kita itu supaya apa yang kita doakan, kita ucapkan dan kita tulis itu bisa diterima di atas. Nah, nanti Tuhan bisa melihat apa yang kita doakan di situ, dan kita mudah-mudahan diberkati dalam tahun ini gitu. Iya, kalau Benny sendiri pernah melakukan itu atau hanya lihat aja gitu? Atau baru dengar aja? Karena saya umat Kristiani, jadi saya pernah melihat aja. Melihat aja. Oh iya, karena kalau itu yang khusus Konghucu ya, Iya, Kok ya? Konghucu. Iya. Karena banyak juga ya teman-teman Chinese beragamanya selain Konghucu ya, termasuk salah satunya Benny ya. Tapi kalau berdoa seperti, kalau doa mungkin kalau Benny seperti umat Kristiani aja ya berarti ya. Tidak, karena kan kalau Koko kan memang di kelenteng. Baik, ada juga yang diistilahkan dengan musik atau 5 unsur. Mungkin berkaitan dengan apa atau seperti apa sih kok? Iya, 5 unsur seperti saya sebut tadi. Misalnya tahun ini ada naga kayu ya, itu unsur pertama. Setelah itu masih ada juga unsur air, ada unsur api, tanah maupun logam. Nah, 5 unsur ini sebenarnya melambangkan bahwa rezeki dan berkat kita itu setiap tahun berbeda-beda. Nah, ada sio-sio tertentu yang elemen dari 5 unsur ini, elemennya bisa menyatu dengan tahun naga kayu ini. Kita percaya bahwa tahun ini dia akan menggapai sebuah prestasi yang luar biasa. Mungkin ada satu perencanaan atau satu impian, cita-cita yang mungkin diraih pada saat ini, ada satu target yang mungkin akan dicapai 2024. Ketika sionya cocok dengan kayu yang berunsur kayu ini, sio naga yang berunsur kayu ini, maka kita percaya dia akan meraih kesuksesan. Nah, bagi yang kurang beruntung mungkin karena pada saat kalau kita berbicara tentang sio dan elemennya, tentu itu akan kita sesuaikan dengan tanggal lahir masing-masing ya. Tanggal lahir masing-masing nanti ada ahlinya yang mungkin akan bongkar-bongkar buku, akan menjelaskan bahwa tahun ini sio kamu
Sio kamu kelahirannya seperti ini, elemennya ini. Ketika kamu ketemu tahun naga kayu, kamu akan mengalami apa? Apakah ada kesulitan atau mungkin kamu akan meraih kesuksesan apa? Biasanya akan dijelasin seperti itu. Bagi yang merasa kurang beruntung, maka mereka akan sembahyang seperti yang tadi kita jelaskan. Ada tempatnya itu untuk bertanya seperti itu kok. Ada. Di kelenteng Ada. juga. Di kelenteng biasanya. Nah, kalau biasanya yang menjelaskan ini, kalaupun misalnya setiap kelenteng mungkin penjaganya berbeda-beda ya. Ada yang mempunyai keahlian seperti itu, mungkin ada juga yang tidak gitu. Nah, bagi kelenteng yang mungkin tidak mempunyai orang-orang yang paham seperti itu, biasanya kita cari orang-orang yang ahli di bidang itu. Bisa kita bertanya, mereka bisa melihat hongsu dan segala macam. Mereka bisa meramalkan bahwa kamu tahun ini apa yang akan menghambat kamu, apa yang harus kamu lakukan, seperti itu. Dan biasanya selain pada ritual di kelenteng itu, dalam diri kita juga harus terdapat sebuah semangat ya, atau spirit untuk berjuang gitu. Misalnya kalau kita dalam tahun ini ada perencanaan yang akan kita raih, maka kita akan sepenuhnya semangat dan berusaha dan tetap berdoa kepada Tuhan lah, agar tahun ini setidak-tidaknya kita dihindari dulu dengan bencana-bencana yang mungkin tidak kita kira gitu ya. Nah, kalau kita bisa melewati itu, niscaya berkat akan datang dengan sendirinya. Dengan sendirinya. Ben, kalau generasi muda di Sintang, komunitas Tionghoa itu ada nggak? Komunitas Tionghoa yang anak mudanya ada nggak? Kalau untuk anak mudanya mungkin saya rasa tidak ada, karena saya pribadi kurang mengetahui di Kabupaten Sintang sendiri. Karena saya bagian dari komunitas atau organisasi Kekememe ini berpusatnya di Pontianak. Jadi ini adalah komunitas atau organisasi anak muda yang menjadi wadah bagi anak muda untuk melestarikan kebudayaan Tionghoa di Provinsi Kalimantan Barat. Jadi di Sintang belum ada ya? Baik, kok kalau di Sintang kegiatan-kegiatan itu senternya di mana sih kalau etnis Tionghoa? Iya. Kebetulan untuk tahun ini kita sedang membangun satu gedung, yaitu gedung MABT. Ya, bagi yang belum paham, MABT itu Majelis Adat Budaya Tionghoa. Seperti yang tadi Benny jelaskan, mungkin dari segi organisasi anak muda di Sintang memang belum ada ya. Tapi kita percaya bahwa ketika gedung ini sudah selesai, organisasi kita sudah mantap, kita akan merangkul Kokememe yang seperti yang Benny jelaskan tadi. Karena kita juga peduli ya terhadap generasi muda kita, bahwa kita sadari bahwa anak muda zaman sekarang itu memang bisa dikatakan sangat sedikit ya yang akan memahami adat istiadat budaya kita, peduli dengan adat istiadat kita. Nah, dengan adanya Majelis Adat Budaya Tionghoa ini, niscaya kita akan merangkul semua itu dan akan kita beri didikan atau apa gitu, peluang mereka untuk berkarya, untuk mereka mempelajari bahwa etnis kita Tionghoa itu di Sintang biasanya seperti apa. Kita membuka wawasan yang luas kepada mereka. Supaya apa? Supaya kita punya regenerasi tentang adat istiadat budaya ini. Karena bagi saya adat istiadat budaya ini sebenarnya sebuah etika ya. Etika orang tua leluhur kita kepada kita zaman dulu. Mungkin waktu kita kecil kita mendengarkan beberapa adat istiadat budaya yang secara logika mungkin nggak masuk seperti itu ya. Tapi kalau kita memaknai lagi lebih dalam, sebenarnya ada satu pesan moral yang sangat luar biasa sekali yang mungkin kita belum tahu. Dan kita biasanya baru paham setelah kita dewasa. Oh, ini loh maknanya. Rupanya orang tua dulu ngomongnya nggak boleh gini, rupanya artinya seperti ini. Iya gitu. Baik, luar biasa sekali pendengar obrolan kita di malam hari ini. Tibalah kita akan mendengarkan apa sih yang bisa kita simpulkan dari obrolan budaya malam hari ini tentang makna perayaan Imlek. Silakan kok closing statement. Oke. Makna perayaan Imlek pada tahun ini memberi pesan moral kepada kita bahwa di tahun naga kayu ini niscaya kita akan meraih kesuksesan yang luar biasa. Kenapa? Karena kalau kita menyangkut ke satu negara kita, Indonesia ini, kita sedang menyelenggarakan pemilu tahun 2024. Nah, kita percaya ada hubungan tersendiri tahun naga kayu ini dengan negara kita. Kenapa? Karena kita masih segar dari ingatan ya bahwa kita ini baru melewati masa-masa COVID-19. Nah, masa-masa pemulihan ini sama persis dengan tahun baru Imlek yang unsurnya Sio naga kayu. Kenapa? Karena kayu ini sifatnya bertumbuh. Nah, ketika kayu ini tumbang, dia belum tentu langsung mati seperti itu ya. Biasanya dia ada kehidupan baru yang muncul dari dahan atau pokok yang layu.
Seperti itu. Nah, kita bisa memetik suatu pesan moral seperti itu. Ketika negara kita sedang terpuruk karena tertimpa masalah COVID-19. Nah, pada tahun ini berhubung pemilu juga sudah selesai, mudah-mudahan negara kita akan bangkit, perekonomian segala juga akan bangkit, dan termasuk tradisi adat istiadat budaya kita khususnya Tionghoa di tahun baru Imlek, kita bisa merayakan semua perayaan ini dengan baik, lancar, dan kita jadikan tahun baru Imlek ini sebagai pemersatu bangsa maupun apapun suku bangsanya, kita rayakan sama-sama, kita happy bareng, dan kita petik pesan moral yang positif dari tahun baru Imlek ini. Wah, luar biasa sekali. Ko Beni, silakan singkat. Mungkin closing statement saya ini adalah untuk mengajak seluruh kalangan, tidak hanya bagi masyarakat Tionghoa, tetapi supaya kita peduli terhadap kebudayaan kita. Tentunya melestarikan kebudayaan lintas generasi dapat dilakukan dengan berkolaborasi antar generasi, begitu. Nah, kita dapat melakukan mulai dari hal terkecil, yaitu dengan menaati peraturan yang telah dibuat pemerintah dalam hal pelestarian kebudayaan dan pariwisata yang ada di Kalimantan Barat. Karena saya sendiri tidak hanya menilik berdasarkan kebudayaan, tetapi kebudayaan tersebut dapat menjadi aset dari potensi pariwisata yang ada di negara Indonesia itu sendiri. Semoga kiranya semua kalangan, tidak hanya anak muda, dapat berkolaborasi untuk melestarikan kebudayaan tersebut agar tidak tergerus oleh zaman. Luar biasa sekali. Terima kasih Ko Acin atas kehadirannya. Oke, terima kasih. Beni juga terima kasih atas kehadirannya. Terima Dan kasih kembali, pendengar serta pemirsa RRI Net juga terima kasih untuk Anda yang sudah menyimak. Menjadi bijak dalam beranjak. Budaya agung selalu terhubung. Makna tersirat mesti diikat. Lestari selamanya di bumi pertiwi Indonesia. Akhirnya sampai di sini obrolan budaya RRI Sintang. Saya Desriati, sampai jumpa.